Petir menyambar di langit kering. Terang sekali seolah siang dipaksa lahir dari malam. Tanah lapang mendadak sunyi. Burung-burung lenyap, angin mati seperti dicekik. Di satu sisi berdiri Mbah Saridin, jubah hitamnya bergerak pelan. Kerisnya masih tersimpan tapi auranya seperti bilah yang sudah terhunus. Di sisi lain, Syekh Siti Jenar datang dengan kitab di tangan. Wajah tenang, senyum tipis yang membuat sebagian orang gemetar tanpa tahu kenapa. Dua jalan besar akhirnya bersilangan, dan ketika kilat menyambar, tepat di antara mereka, Tanah Jawa tahu satu hal. Setelah cahaya itu pecah, tak ada yang bisa kembali seperti semula. Sebelumnya bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Ya Robbal Alamin. Petang di Tanah Jawa belum benar-benar gelap, ketika langit mendadak berubah, seperti kain yang ditarik paksa. Cahaya matahari meredup tanpa aba-aba. Dan udara yang biasanya hangat terasa menebal di kulit. Angin yang sejak pagi berhembus pelan tiba-tiba berhenti total. Dedaunan menggantung, burung-burung memutus nyanyiannya, dan orang-orang menimba air atau menuntun kerbau serentak menoleh ke atas. Seolah ada tangan tak terlihat menekan dada mereka. Lalu petir menyambar tanpa hujan. Suaranya meledak panjang, memantul dari bukit ke bukit, membuat jantung seperti salah langkah di dalam tulang rusuk. Kilatnya membelah langit kering, meninggalkan garis putih yang menyilaukan mata. Beberapa orang menunduk, beberapa menggumamkan doa, dan sisanya hanya terdiam karena petir tanpa hujan selalu terasa seperti bahasa lain yang tidak diajarkan di langgar manapun. Di sudut sebuah desa yang dikelilingi pepohonan tua, Mbah Saridin berdiri di ambang pendopo kecilnya. Jubah gelapnya bergerak halus meski angin tidak ada, seakan kain itu sendiri mengingat sesuatu. Matanya menatap cakrawala dengan tajam. Bukan seperti orang mencari asal suara, tetapi seperti orang membaca tanda. Ia tidak terburu-buru, tidak berteriak memanggil siapapun. Namun di dalam dadanya ada denyut yang tidak biasa, semacam getaran lama yang bangkit dari tidur panjang. Petir kedua menyambar, tanah bergetar di bawah telapak kaki, dan aroma hangus yang tipis seperti kayu tersentuh panas melintas di udara. Mbah Saridin menarik napas dalam, menahan kegelisahan agar tidak berubah jadi amarah. Pengalaman panjang membuatnya paham. Alam tidak mengamuk tanpa alasan. Jika langit bicara, selalu ada manusia yang akan ikut terseret. Entah sebagai penyebab, entah sebagai saksi. Ketika senja tenggelam sepenuhnya, bisik-bisik mulai berjalan lebih cepat dari langkah kaki. Dari warung ke serambi rumah, dari lumbung ke balai desa. Orang menyebut satu nama yang belakangan sering terdengar. Syekh Siti Jenar. Ada yang menyebutnya dengan kagum. Ada yang menyebutnya dengan takut. Katanya, ucapannya lembut, tapi maknanya bisa mengguncang cara orang memegang keyakinan. Sebagian merasa pikirannya dibukakan, sebagian lain merasa batas-batas lama sedang didorong terlalu jauh. Mbah Saridin mendengar kabar itu seperti mendengar denting jauh yang terus berulang. Ia tidak langsung menilai, tetapi firasatnya menempel pada setiap suku kata. Malam turun membawa kesunyian yang ganjil. Namun langit tetap menyimpan kilat di perut awan yang bahkan tidak menumpahkan setetes pun air. Di dalam pendopo, Mbah Saridin melangkah ke sudut tempat pusaka disimpan. Sebilah keris tua terbaring rapi, sarungnya berkilat redup diterpa lampu minyak. Tangannya mendekat, berhenti sesaat, lalu menyentuh sarung keris itu dengan ujung jari. Getaran menjalar cepat, seperti aliran dingin yang menembus kulit dan tulang. Ia tidak mencabutnya. Ia hanya memejamkan mata, menenangkan napas, dan membiarkan hening mengisi ruang. Di kejauhan, gong ronda dipukul satu kali, lalu berhenti. Seolah penjaga malam pun ragu meneruskan tanda. Anjing tidak menggonggong, hanya suara napas manusia yang terasa terlalu jelas di antara dinding-dinding rumah bambu. Dalam gelap kelopak mata, bayangan samar lewat, tanah lapang yang asing. Dua sosok berdiri berhadapan, dan cahaya petir yang lebih keras dari yang baru saja terjadi. Mbah Saridin membuka mata perlahan. Di luar, kilat kembali menyala jauh di ufuk, membuat garis-garis bayangan di lantai kayu bergerak sekejap, lalu hilang. Ia sadar, petir tadi bukan sekadar ancaman, itu panggilan. Sesuatu yang selama ini tersembunyi sedang bergerak naik ke permukaan, dan pusatnya mulai mengarah pada satu pertemuan yang belum berani disebut siapapun pada malam menahan napas. Pagi datang dengan langkah ragu. Matahari naik perlahan, di balik kabut tipis, seolah enggan menatap tanah Jawa
yang semalam diguncang petir tanpa hujan. Orang-orang membuka pintu rumah dengan gerakan hati-hati. Tidak ada kerusakan yang terlihat, tidak ada pohon tumbang. Namun, udara menyimpan sisa ketegangan yang sulit dijelaskan. Suara lesung kembali terdengar. Ayam berkokok seperti biasa, tetapi percakapan manusia berubah arah. Di warung kecil dekat persimpangan, cangkir-cangkir kopi mengepulkan uap pahit. Para lelaki duduk lebih rapat dari biasanya. Obrolan yang semula ringan perlahan bergeser. Petir semalam disebut dengan suara pelan, lalu mengalir ke satu nama yang kian sering dibicarakan. Syekh Siti Jenar. Ada yang mengangguk dengan mata berbinar, mengingat kata-kata yang pernah menenangkan hatinya. Ada pula yang mengernyit, merasa sesuatu yang mapan sedang digoyang dari dalam. Di sudut lain desa, serambi-serambi rumah menjadi tempat bisik-bisik yang lebih panjang. Ibu-ibu menghentikan anyaman anak-anak, diminta bermain lebih jauh. Kabar tentang ajaran yang berbeda berputar seperti angin kecil yang menemukan celah. Bagi sebagian orang, perbedaan itu terasa seperti udara segar. Bagi yang lain, ia terdengar seperti ancaman yang tidak bernama. Tidak ada yang berani menyebut bahaya secara terbuka, namun rasa waspada tumbuh pelan, merayap dari tatapan ke tatapan. Langgar-langgar sederhana merasakan getarannya paling jelas. Setelah salat, jamaah tidak langsung pulang. Mereka duduk lebih lama, menunggu siapa yang akan membuka percakapan. Pertanyaan muncul tanpa tudingan. Bagaimana seharusnya memahami diri? Di mana batas antara keyakinan dan keberanian berpikir? Jawaban tidak segera datang. Yang ada hanya perasaan bahwa sesuatu yang lama dianggap pasti, kini perlu ditinjau ulang. Dan itu membuat dada sebagian orang terasa sempit. Di tempat lain Mbah Saridin mendengar kabar itu dari mulut ke mulut tanpa perlu mencarinya. Wajah-wajah yang datang menemuinya membawa kegelisahan yang serupa. Ada yang meminta pendapat, ada yang meminta ketegasan, bahkan ada yang memohon agar ia bertindak sebelum keadaan memburuk. Mbah Saridin mendengarkan dengan sabar. Ia tidak memotong, tidak menolak. Namun di balik ketenangannya, naluri lama terjaga, membaca getaran yang menyertai setiap cerita. Menjelang siang, pasar menjadi cermin perpecahan yang masih halus. Pedagang berdebat tentang harga sambil menyelipkan pendapat tentang ajaran. Sahabat lama saling menatap lebih lama sebelum berbicara. Kata-kata dipilih dengan hati-hati, seolah satu kalimat salah bisa membuka jurang yang belum terlihat. Tidak ada bentakan, tidak ada pertengkaran, namun garis-garis pemisah mulai terbentuk tanpa disadari. Sore hari, Mbah Saridin menyendiri di tepi hutan kecil. Angin berhembus ringan, menggoyangkan daun-daun tua yang berbisik pelan. Ia memejamkan mata, menimbang dua suara di dalam dirinya. Satu mengingatkan agar bersabar, karena kegelisahan sering lahir dari ketidaksiapan. Yang lain mendesak untuk waspada, karena perbedaan yang tak dipahami bisa menjelma kekacauan. Ia tahu persoalan ini bukan sekadar benar atau salah, melainkan benturan cara memandang hidup. Malam turun membawa resah yang belum menemukan tempat berlabuh. Doa-doa dipanjatkan lebih lama dari biasanya. Di balik temaram lampu minyak, orang-orang merenungi pilihannya masing-masing. Tanah Jawa belum pecah, namun retakan halus sudah terasa di bawah langkah. Dan di antara bisik warung dan resah langgar, sebuah garis tak kasat mata mulai menarik manusia ke dua arah yang berbeda, menuju pertemuan yang pelen-pelen dipersiapkan oleh waktu. Malam merayap turun dengan langkah pelan, membawa udara yang lebih dingin dari biasanya. Desa-desa di tanah Jawa menutup pintu lebih awal, seolah naluri bersama meminta perlindungan dari sesuatu yang belum berwujud. Lampu minyak dinyalakan lebih redup, dan suara percakapan dipelankan. Di antara bayang-bayang itu, satu sosok melangkah masuk ke pendopo kecil yang telah lama menjadi tempat menyepi. Di dalam pendopo, Mbah Saridin berdiri tegak, memandang ruang yang akrab, namun terasa berbeda malam ini. Dinding kayu memantulkan cahaya kekuningan, menampakkan gurat usia yang menyimpan banyak kesaksian. Ia melepaskan alas kaki, lalu melangkah pelan menuju sudut ruangan. Setiap langkah terasa lebih berat, bukan karena lelah, melainkan karena beban batin yang menempel di dada. Di sudut itu sebilah keris tua terbaring rapi. Sarungnya berkilat samar, seolah menyimpan cahaya sendiri. Mbah Saridin tidak tergesa. Ia duduk bersila di hadapannya, menata napas, membiarkan hening memenuhi ruang. Keris itu bukan sekadar pusaka, ia adalah simbol sumpah lama, tanggung jawab yang diwariskan bersama pesan agar kekuatan selalu dijaga, bukan dipamerkan. Tangannya terangkat perlahan, berhenti beberapa jari dari sarung keris.
Udara di sekitarnya terasa berubah, lebih hangat, lebih padat, getaran halus menjalar ke kulit, membuat napasnya tertahan sesaat. Dalam benaknya, suara petir tanpa hujan kembali terngiang, menyatu dengan bisik-bisik tentang ajaran yang kini meresahkan banyak hati. Ia merasakan dorongan untuk bertindak, namun juga tarikan kuat untuk menahan diri. Mbah Saridin memejamkan mata. Dalam gelap, bayangan-bayangan muncul seperti potongan mimpi. Wajah-wajah murid yang bingung, tatapan orang-orang yang meminta kepastian, dan di kejauhan, sosok lain yang berdiri tenang dengan keyakinan yang tak mudah digoyahkan. Bayangan itu membuat dadanya berdenyut. Ia menyadari bahwa amarah yang ditekan terlalu lama bisa berubah menjadi keputusan yang keliru. Di luar pendopo, malam semakin sunyi. Angin hampir tidak bergerak, daun-daun berhenti berbisik. Seekor anjing yang biasanya menggonggong di kejauhan malam ini diam. Seolah alam sendiri menunggu apa yang akan dilakukan oleh manusia yang memegang kunci keseimbangan. Mbah Saridin membuka mata, menatap keris itu dengan pandangan yang lebih jernih. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh sarung keris dengan penuh kesadaran. Getaran itu kembali terasa, lebih kuat, namun tidak liar. Seperti peringatan yang lembut namun tegas. Ia tahu mencabut keris bukan sekadar gerakan tangan. Itu adalah pernyataan sikap yang tak bisa ditarik kembali. Dan malam ini, ia belum siap mengucapkannya. Ia menarik tangannya kembali, lalu meletakkannya di lutut. Napasnya diatur perlahan, menurunkan gelombang di dalam dada. Dalam keheningan itu, ia mengakui satu hal yang jujur pada dirinya sendiri. Kegelisahan umat seringkali bukan lahir dari kesalahan ajaran semata, tetapi dari ketakutan manusia menghadapi perubahan. Namun, ketakutan yang dibiarkan tanpa arah bisa menjelma kekacauan. Waktu berlalu tanpa penanda. Lampu minyak berkelip pelan. Mbah Saridin tetap duduk bersila, membiarkan malam bekerja pada batinnya. Ia tahu keputusan besar tidak lahir dari desakan sesaat. Ia lahir dari kesabaran yang diuji berkali-kali. Keris itu tetap terbungkus, diam, namun kehadirannya terasa lebih kuat dari sebelumnya. Ketika akhirnya ia berdiri untuk meninggalkan pendopo, langkahnya mantap namun tenang. Ia belum mencabut keris, tetapi tekad mulai terbentuk. Jika waktunya tiba, ia tidak akan bersembunyi di balik diam. Malam ini hanyalah jeda, sebuah napas panjang sebelum sesuatu yang lebih besar bergerak. Dan di bawah langit Jawa yang menahan kilatnya, keseimbangan masih dijaga untuk sementara. Malam itu turun tanpa tanda yang jelas. Tidak ada petir, tidak ada hujan, namun udara terasa seperti menyimpan sisa listrik yang belum dilepaskan. Rumah-rumah terlelap lebih cepat dari biasanya, dan orang-orang memejamkan mata dengan perasaan aneh, seolah tidur bukanlah pelarian, melainkan pintu menuju sesuatu yang lain. Di bawah langit yang menggantung rendah, tanah Jawa menahan napas. Di banyak tempat, mimpi datang dengan pola yang serupa. Cahaya menyilaukan membelah kegelapan, membuat mata perih meski terpejam. Tanah lapang yang asing terbentang luas, sunyi, tanpa batas yang jelas. Dari kejauhan terdengar suara seperti gemuruh, bukan hujan, bukan angin, melainkan dentuman yang terasa langsung di dada. Orang-orang terbangun dengan jantung berdegup kencang. Keringat dingin membasahi pelipis, membawa perasaan bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Di pendopo kecilnya, Mbah Saridin terjaga lebih lama dari biasanya. Saat akhirnya matanya terpejam, mimpi itu menyambut tanpa basa-basi. Ia melihat dua sosok berdiri saling berhadapan di tanah lapang yang sama. Wajah mereka tidak sepenuhnya jelas, namun getaran yang terpancar begitu kuat. Ketika cahaya petir membelah ruang di antara mereka, dadanya bergetar hebat seolah tulang-tulangnya ikut disentuh kilat. Ia tersentak bangun dengan napas terengah. Lampu minyak masih menyala redup, keris pusaka tetap terbungkus di sudut ruangan. Namun bayangan itu tertinggal, melekat di benak. Mbah Saridin duduk bersila, menenangkan napas, mencoba menafsirkan pesan di balik mimpi. Ia tidak mencari arti harfiah, ia mencari arah, dan yang ia temukan hanyalah satu kesadaran yang makin kuat. Peristiwa besar tidak lagi jauh. Di tempat lain jauh dari pendopo itu, Syekh Siti Jenar juga terbangun dari tidur yang tidak tenang. Mimpinya berbeda dalam detail, namun sama dalam rasa. Ia melihat cahaya yang sama, tanah lapang yang sama, dan pertemuan yang belum terjadi, namun terasa pasti. Ketika ia membuka mata, malam masih sunyi, tetapi dadanya dipenuhi getaran halus, seperti panggilan yang tidak diucapkan dengan suara. Syekh Siti Jenar duduk bersila,
menarik napas panjang. Ia tidak merasa takut, namun ada kesadaran baru yang menyelinap pelan. Ketenangan yang ia jaga selama ini akan segera diuji. Ia menutup mata sejenak, berdoa singkat, bukan untuk menghindari apa yang akan datang, melainkan agar diberi kejernihan saat menghadapinya. Menjelang fajar, cerita tentang mimpi-mimpi aneh mulai muncul tanpa janji. Di sumur, di dapur, di pematang sawah, orang-orang saling bertanya dengan nada hati-hati. Tidak ada yang ingin terdengar berlebihan, namun kesamaan kisah membuat bulu kuduk meremang. Cahaya, suara, dan pertemuan. 3 hal yang terus berulang dalam cerita yang berbeda-beda. Pagi datang dengan warna pucat. Matahari muncul seperti ragu-ragu, menyinari desa yang tampak biasa, namun terasa berubah. Orang-orang melanjutkan pekerjaan, namun langkah mereka lebih pelan. Setiap bunyi mendadak terasa lebih tajam. Setiap bayangan seolah menyimpan makna lain. Tanah Jawa bekerja seperti biasa, namun di bawah permukaannya, sesuatu bergerak mencari jalan. Mbah Saridin berdiri di luar pendopo, menatap langit pagi dengan mata yang lebih waspada. Syekh Siti Jenar, di tempatnya, menutup kitab dan memandang arah yang sama. Mereka tidak saling melihat, tidak saling mengirim kabar. Namun benang halus telah terulur, mengikat 2 kesadaran yang berbeda pada satu titik yang sama. Mimpi-mimpi itu tidak memberi perintah, tidak pula menawarkan jalan keluar. Ia hanya menegaskan satu hal. Waktu tidak lagi berjalan lurus. Ia melengkang, mendekatkan langkah-langkah yang sebelumnya berjauhan. Dan ketika takdir mulai mempercepat denyutnya, manusia hanya bisa bersiap atau terseret oleh arus yang tidak menunggu siapapun. Hari-hari berikutnya berjalan dengan rasa yang tidak lagi sama. Pagi tetap datang, pasar tetap ramai, dan ladang tetap diolah. Namun di balik gerak yang tampak biasa, ada sesuatu yang berubah di cara orang saling memandang. Setiap percakapan membawa lapisan kehati-hatian baru, seolah satu kata keliru bisa membuka perdebatan yang tidak diinginkan. Tanah Jawa masih tenang, tetapi ketenangan itu terasa rapuh. Perbandingan mulai lahir dari mulut ke mulut. Sederhana, mudah diingat, dan cepat menyebar. Kitab di satu sisi, keris di sisi lain. Kata-kata lembut melawan ketegasan sikap. Simbol-simbol itu beredar di warung, di pematang sawah, di serambi langgar. Orang-orang memakainya untuk merapikan kebingungan. Meski jauh di dalam, mereka tahu kenyataan tidak sesederhana itu. Nama Mbah Saridin disebut sebagai penjaga batas. Sosok yang dipercaya mampu menahan agar tatanan lama tidak runtuh. Keris yang disimpannya dibicarakan bukan sebagai senjata, melainkan sebagai lambang tanggung jawab. Namun, sebagian orang mulai melihatnya sebagai bayangan ketegasan yang terlalu kaku. Mereka berbisik, khawatir bahwa menjaga bisa berubah menjadi mengekang. Di sisi lain, nama Syekh Siti Jenar disebut sebagai pembuka jalan. Kitab yang selalu dibawanya dipandang sebagai pintu menuju pemahaman batin yang lebih luas. Banyak yang merasa tenang mendengar ucapannya, namun tidak sedikit yang resah. Takut kebebasan yang ditawarkan akan disalahpahami dan merobohkan batas yang selama ini memberi rasa aman. Perbandingan itu tumbuh bukan dari niat buruk, melainkan dari kebutuhan manusia untuk memilih. Ketika ketidakpastian menguat, orang ingin pegangan yang jelas, namun garis yang ditarik terlalu lurus sering mengabaikan ruang abu-abu di antaranya. Kitab dan keris diperlakukan seolah 2 kutub yang saling meniadakan. Padahal keduanya lahir dari pencarian panjang dan beban tanggung jawab yang tidak ringan. Di pasar, perdebatan muncul tanpa suara keras. Seorang pedagang menyebut ketenangan batin sebagai obat kegelisahan. Yang lain menimpali bahwa ketertiban adalah pagar agar manusia tidak tersesat. Kata-kata itu tidak berujung pertengkaran, tetapi meninggalkan jeda yang canggung. Sahabat lama pulang dengan pikiran penuh, membawa pertanyaan yang tidak sempat terucap. Mbah Saridin mendengar semua itu dengan sikap yang lebih menahan diri. Ia tidak menolak simbol yang dilekatkan padanya, namun juga tidak membiarkannya tumbuh liar. Di pendopo, ia mengingatkan murid-muridnya bahwa ketegasan tanpa welas asih bisa melahirkan kekerasan. Keris, katanya, hanya bermakna jika dipegang oleh batin yang jernih. Murid-murid mengangguk, sebagian dengan yakin, sebagian dengan kebingungan yang belum selesai. Syekh Siti Jenar pun merasakan beban serupa. Ia mulai lebih sering menekankan bahwa kebebasan batin bukan alasan untuk meremehkan tatanan. Kitab, baginya, adalah cermin untuk mengenali diri, bukan alat untuk merasa lebih tinggi. Namun tidak semua murid menangkap penekanan itu. Ada yang terlalu cepat menyimpulkan,
ada yang terlalu berani melangkah tanpa bekal kedewasaan. Malam-malam di Jawa kembali sunyi, namun percakapan siang hari terus bergema di kepala banyak orang. Kitab dan keris kini menjadi bahasa yang memisahkan, sekaligus menghubungkan, tergantung siapa yang memegangnya. Di antara dua simbol itu, manusia berdiri ragu, menimbang jalan yang akan diambil. Dan sementara perbandingan terus beredar, takdir bergerak perlahan, menyiapkan ujian yang akan memaksa semua pihak melihat lebih dalam dari sekadar lambang. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Ia hadir pelan, menyusup ke sela-sela kebiasaan harian. Murid-murid yang dulu duduk berdampingan, kini memilih jarak yang sedikit lebih renggang. Tatapan mata menjadi lebih lama sebelum senyum diberikan. Percakapan masih berjalan, namun berhenti setengah langkah sebelum menyentuh hal-hal yang terasa sensitif. Di Langgar dan Pendopo, pertanyaan mulai berubah nada. Yang semula meminta penjelasan, kini menuntut kepastian. Ada dorongan untuk menentukan sikap, seolah menunggu terlalu lama akan membuat mereka kehilangan pijakan. Sebagian murid merasa ajaran yang mereka pegang tak lagi cukup menjawab kegelisahan batin yang muncul belakangan. Di sekitar Mbah Saridin, perubahan itu terasa jelas. Murid-murid datang dengan wajah serius, membawa cerita tentang perdebatan kecil yang berujung pada keheningan panjang. Ia mendengarkan tanpa menyela, membiarkan setiap kegelisahan tumpah dengan caranya sendiri. Dalam hatinya, ia tahu perpecahan seringkali dimulai bukan dari kebencian, melainkan dari kebingungan yang tidak terjawab. Beberapa murid mulai membandingkan ajaran dengan nada yang tidak lagi netral. Ada yang berkata bahwa ketegasan perlu diperbarui. Ada pula yang berpendapat bahwa batas harus dijaga lebih keras. Kata-kata itu tidak diarahkan langsung, namun Mbah Saridin menangkap getaran di baliknya. Ia menjawab dengan tenang, menekankan bahwa ilmu tidak lahir untuk memecah, melainkan untuk menuntun perilaku. Di tempat lain, murid-murid Syekh Siti Jenar mengalami gejolak yang serupa. Ketenangan yang mereka rasakan di awal perlahan bercampur dengan rasa percaya diri yang berlebihan. Ada yang merasa telah menemukan jawaban tertinggi, lalu mulai memandang ajaran lain sebagai beban masa lalu. Syekh Siti Jenar menyadari perubahan itu dengan perasaan berat. Ia menegur dengan lembut, mengingatkan bahwa pemahaman batin tidak pernah melahirkan kesombongan. Namun tidak semua murid mampu menerima teguran itu dengan lapang. Sebagian mengangguk tanpa benar-benar mendengar. Sebagian lain memilih diam, menyimpan tafsirnya sendiri yang tumbuh tanpa pengawasan. Di pasar dan pematang sawah, dampaknya mulai terasa. Kelompok kecil terbentuk tanpa rencana. Obrolan dilakukan dengan suara lebih pelan, namun isi percakapannya semakin tajam. Sahabat lama berjalan bersama, tanpa lagi membahas hal-hal yang dulu terasa aman. Bahkan dalam keluarga, perbedaan pandangan menyusup ke meja makan, menciptakan jeda-jeda kanggung. Mbah Saridin memandang perubahan itu dengan hati yang berat. Ia menyadari bahwa murid-murid yang terbelah mencerminkan kegelisahan zaman. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ketenangan yang ia jaga telah cukup memberi arah, atau justru memberi ruang bagi tafsir yang terlalu liar? Pertanyaan itu berputar tanpa jawaban, menambah beban yang harus ia pikul. Syekh Siti Jenar pun mengalami pergulatan serupa. Ia melihat murid-muridnya terpecah antara mereka yang mencari kedalaman dan mereka yang terjebak dalam rasa paling mengerti. Dalam doa-doa panjangnya, ia memohon kejernihan agar ajarannya tidak menjadi sebab luka yang lebih luas. Perpecahan itu belum terlihat jelas dari jauh. Tidak ada teriakan, tidak ada bentrokan. Namun di bawah permukaan, garis-garis pemisah mulai mengeras. Murid-murid yang terbelah berjalan di jalur yang kian menjauh satu sama lain, tanpa sadar bahwa langkah-langkah kecil mereka sedang mengarah pada ujian yang lebih besar. Tanah Jawa masih sunyi, tetapi sunyi itu kini menyimpan denyut yang tidak bisa lagi diabaikan. Kabar tentang pertemuan-pertemuan kecil menyebar lebih cepat daripada angin sore. Di desa-desa yang dilewati, orang mulai menunggu bukan dengan sorak, melainkan dengan tatapan penuh tanya. Mereka melihat seorang lelaki bersorban putih, duduk tanpa mimbar, berbicara pelan, mendengarkan lebih lama daripada berbicara. Bagi sebagian orang, ketenangan itu terasa menyejukkan. Bagi sebagian lain, justru mengusik rasa aman yang telah lama dijaga. Di bawah naungan pohon rindang, Syekh Siti Jenar duduk bersama beberapa penduduk. Ia tidak mengangkat suara, tidak menuntut pengakuan. Kata-katanya sederhana, penuh perumpamaan yang dekat dengan keseharian. Ia berbicara tentang mengenali diri, tentang beban ketakutan yang sering diwariskan tanpa disadari. Beberapa pendengar mengangguk pelan. Ada yang menunduk, merasakan sesuatu di dadanya melonggar.
Namun di sudut lain, mata-mata mengamati dengan wajah tegang. Mereka mencatat setiap gerak, setiap jeda. Senyum tipis yang tak berubah itu ditafsirkan beragam. Ada yang melihatnya sebagai tanda keyakinan yang kukuh. Ada pula yang menganggapnya sikap meremehkan kegelisahan orang lain. Dari sinilah kesalahpahaman mulai mengeras. Bukan karena kata-kata yang diucapkan, melainkan karena prasangka yang lebih dulu tumbuh. Kabar tentang ketenangan itu sampai ke telinga para tetua dengan nada yang berbeda-beda. Ada yang melaporkan air mata haru para pendengar, ada yang menekankan risiko tafsir bebas yang sulit dikendalikan. Kekhawatiran mereka bukan tentang niat, melainkan dampak. Mereka tahu, kata-kata yang menenangkan bisa berubah menjadi api jika jatuh ke tangan yang belum siap. Syekh Siti Jenar merasakan perubahan suasana itu tanpa perlu diberitahu. Tatapan yang dulu hangat kini bercampur dengan kehati-hatian. Pertanyaan murid menjadi lebih berani. Kadang menuntut kepastian. Ia menjawab dengan kesabaran yang sama, menekankan tanggung jawab pribadi atas pemahaman. Namun, ia juga menyadari tidak semua orang mendengar penekanan itu. Beberapa mengambil bagian yang mereka suka, meninggalkan sisanya. Di tempat lain, Basaridin mendengar kabar-kabar tersebut dengan perasaan campur aduk. Ia tidak meragukan ketulusan di balik ketenangan itu. Namun ia juga melihat bayangan risiko yang mulai muncul. Murid yang belum matang bisa merasa telah sampai, lalu melangkah tanpa pagar. Kekhawatiran itu berdenyut pelan, menambah beban di dadanya. Sore hari, bisik-bisik kembali memenuhi warung dan serambi. Ada yang berkata, ketenangan itu terlalu memikat untuk dibiarkan. Ada yang membela, menyebutnya sebagai obat bagi jiwa yang lelah. Perdebatan berlangsung tanpa suara tinggi, tetapi meninggalkan jejak yang panjang. Setiap orang pulang membawa tafsirnya sendiri, dan tafsir itulah yang mulai membentuk jarak. Malam tiba, dengan suasana yang lebih berat. Syekh Siti Jenar duduk sendiri, membuka kitab yang selalu menemaninya. Ia membaca beberapa baris, lalu menutup mata. Biasanya, kata-kata itu menenangkan. Malam ini, ia merasakan tanggung jawab yang lebih besar. Ia sadar, ketenangan yang ia pancarkan kini menjadi cermin bagi banyak orang dan cermin itu memantulkan wajah yang berbeda-beda. Di kejauhan, angin membawa suara petir yang samar. Tidak dekat, namun cukup jelas untuk mengingatkan. Syekh Siti Jenar menutup kitabnya perlahan. Ia tidak menyesali jalan yang ditempuh. Namun ia mengakui satu hal dengan jujur. Ketenangan bukan akhir dari ujian, melainkan awal dari penafsiran yang paling berbahaya. Dan ketika ketenangan disalahpahami, badai sering datang tanpa suara. Fajar belum sepenuhnya merekah ketika Mbah Saridin melangkah meninggalkan kediamannya. Desa masih terlelap, hanya suara serangga yang tersisa dari malam. Udara pagi terasa dingin dan berat, seolah membawa pesan yang belum diucapkan. Ia berjalan tanpa pengiring, tanpa tujuan yang diumumkan, mengikuti dorongan batin yang sejak malam berdenyut pelan, namun pasti. Langkahnya menuju sebuah tempat tua di kaki perbukitan, tanah yang jarang didatangi orang. Leluhur dahulu menyebutnya sebagai titik hening, tempat alam dan manusia pernah saling mendengar. Jalan setapak dipenuhi embun, rumput liar menyentuh betis, dan pepohonan tua berdiri seperti penjaga bisu. Setiap tapak kaki terasa membangunkan ingatan lama tentang keseimbangan yang dijaga dengan pengorbanan dan kebijaksanaan. Sesampainya di sana, Mbah Saridin berhenti di hadapan sebuah batu besar yang dimakan usia. Permukaannya dingin, retaknya menyimpan cerita yang tak tercatat. Ia duduk bersila, menata napas, dan membiarkan keheningan menutup segala bunyi. Angin berdesir ringan, dedaunan saling bergesek, dan denyut tanah terasa lebih jelas seolah tempat ini memiliki nadi sendiri. Dalam diam, ia membuka diri pada pesan yang mungkin datang. Tidak ada permohonan jawaban instan, hanya kejernihan untuk melihat jalan yang seharusnya ditempuh. Waktu seakan melambat. Pikirannya yang semula dipenuhi kegelisahan perlahan mereda, digantikan kesadaran yang lebih tajam. Ia tahu, keputusan besar jarang datang dengan suara keras. Bayangan mulai muncul di balik kelopak mata. Tanah lapang terbentang luas, asing namun terasa dekat. Langit terbelah oleh cahaya terang, lebih silau dari kilat yang pernah ia saksikan. Suara petir menggema, bukan sekadar bunyi, melainkan getaran yang menembus dada. Dua sosok berdiri saling berhadapan, satu diselimuti ketegasan gelap, satu memancarkan cahaya lembut. Wajah mereka tak sepenuhnya jelas, namun jarak di antara mereka terasa nyata dan berat. Mbah Saridin tersentak ketika bayangan itu memudar. Napasnya terengah,
Keringat dingin membasahi pelipis. Ia membuka mata dengan perasaan yang tidak ringan. Wangsit itu tidak memberi petunjuk sederhana. Tidak pula menunjuk siapa yang benar. Ia hanya menegaskan satu hal. Peristiwa besar tak terelakkan. Dan dampaknya akan melampaui urusan dua orang. Ia menempelkan telapak tangan pada batu tua itu. Merasakan dinginnya merambat ke kulit. Dalam hati, ia mengingat kisah-kisah lama tentang pertemuan tokoh-tokoh besar yang mengguncang zamannya. Selalu ada benturan. Selalu ada luka, dan selalu ada warisan yang harus ditanggung generasi berikutnya. Kini, ia merasa berdiri di persimpangan yang sama. Matahari mulai naik, sinarnya menyusup di antara dedaunan. Mbah Saridin berdiri perlahan. Ia tidak membawa pulang jawaban, tetapi membawa kesadaran yang lebih berat dari sebelumnya. Bertindak terlalu cepat bisa memperburuk keadaan, mengabaikan pertanda sama berbahayanya. Keseimbangan hanya bisa dijaga oleh mereka yang berani bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Dalam perjalanan pulang, langkahnya mantap, namun tenang. Desa-desa yang dilalui masih tampak biasa, namun baginya, semuanya terasa berbeda. Ia tahu, wangsit itu bukan akhir dari kegelisahan, melainkan awal dari kesiapan. Ketika dua jalan besar akhirnya bersilangan, tanah leluhur akan menjadi saksi. Dan pada saat itu, diam tidak lagi cukup untuk menjaga apa yang selama ini dititipkan. Perubahan itu akhirnya merembes keluar dari percakapan manusia dan menjelma dalam bahasa alam. Pagi-pagi, beberapa warga mendapati air sumur mereka berubah keruh tanpa sebab. Bukan bau lumpur, bukan pula hujan kiriman dari hulu. Air itu tetap dingin, namun warnanya kusam, seolah tanah di bawahnya sedang terusik. Orang-orang saling bertanya, menimba lagi, berharap kejernihan kembali seperti semula. Di dapur-dapur, api sulit dinyalakan. Kayu kering sudah disusun rapi, ditiup berulang kali, namun bara enggan hidup. Asap menhepul membuat mata perih, sementara nyala api hanya muncul sebentar, lalu mati. Ibu mengeluh pelan, mengira angin yang salah arah. Namun ketika kejadian serupa terjadi di banyak rumah, keluhan berubah menjadi kekhawatiran. Angin pun bertingkah ganjil, kadang berhenti mendadak di tengah siang, membuat udara terasa pengap dan berat. Lalu, tanpa peringatan, berembus kencang dalam putaran singkat, mengangkat debu dan dedaunan sebelum kembali diam. Hewan-hewan tampak gelisah, ayam berkokok di waktu yang tidak biasa, dan kerbau di kandang bergerak resah, seolah merasakan getaran yang tidak dipahami manusia. Para tetua desa mulai berkumpul di balai sederhana. Wajah-wajah yang biasanya tenang, kini dipenuhi gurat waspada. Mereka membicarakan tanda-tanda itu dengan suara rendah, menimbang kemungkinan satu persatu. Tidak ada yang berani menyebut nama secara langsung, namun semua paham bahwa keguncangan ini berjalan seiring dengan perpecahan yang belum menemukan jalan keluar. Alam, bagi mereka, sedang menegur. Di tengah kegelisahan itu, nama Mbah Saridin kembali disebut. Orang-orang berharap ia membaca tanda lebih jernih, menenangkan yang resah, dan menahan yang melaju terlalu jauh. Mbah Saridin merasakan perubahan itu dengan jelas. Setiap kali mendengar kabar sumur keruh atau api yang enggan menyala, dadanya bergetar pelan, seperti diingatkan pada wangsit di tanah leluhur. Ia berjalan menyusuri desa, menyapa dengan senyum tipis, mendengarkan cerita tanpa banyak bicara. Tatapan orang-orang menyimpan harap sekaligus tekanan. Mereka tidak meminta keajaiban, hanya kepastian bahwa semua ini tidak akan berakhir dengan kekacauan. Mbah Saridin tahu, alam tidak pernah berbicara tanpa alasan, dan teguran yang berulang menandakan bahwa waktu untuk berdiam diri semakin sempit. Di sisi lain tanah Jawa, Syekh Siti Jenar juga merasakan getaran yang sama. Saat menggahar suaranya beberapa kali terhenti oleh hembusan angin yang tiba-tiba berubah arah. Murid-murid menoleh keluar dengan wajah tegang. Syekh Siti Jenar menenangkan mereka, mengatakan bahwa alam sering mencerminkan kegelisahan manusia. Namun di dalam hatinya, ia mengakui bahwa kegelisahan itu kini terlalu nyata untuk diabaikan. Malam-malam kembali dipenuhi mimpi tentang cahaya dan suara. Doa-doa dipanjatkan lebih sering, lebih lama. Namun, ketegangan tidak mereda. Sebagian orang menafsirkan tanda-tanda itu sebagai peringatan agar perpecahan dihentikan. Sebagian lain menganggapnya isyarat bahwa pertemuan besar harus segera terjadi, apapun risikonya. Mbah Saridin duduk bersila di pendopo, mendengarkan suara malam dengan penuh perhatian. Tidak ada petir malam itu. Namun, keheningan terasa menekan. Ia menyadari, teguran alam bukan untuk ditakuti,
melainkan untuk dipahami. Jika akar persoalan tidak dihadapi, keguncangan akan terus berulang dalam bentuk yang lebih keras. Syekh Siti Jenar pun terjaga hingga larut, menatap langit yang tertutup awan tipis. Ia merasakan undangan yang sama, bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk bersiap. Di antara sumur yang keruh dan api yang enggan menyala, tanah Jawa seolah berbisik pelan. Teguran telah diberikan. Kini, manusia harus memilih mendengarkan dan bersiap, atau membiarkan alam berbicara dengan suara yang lebih mengguncang. Ketegangan yang tertahan terlalu lama akhirnya mencari celah. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya, seolah tanah Jawa menyimpan amarah yang belum menemukan suara. Di sebuah desa, perdebatan kecil antara dua kelompok murid pecah di serambi langgar. Tidak ada tangan terangkat, tidak ada darah tertumpah. Namun kata-kata meluncur tajam, melukai tanpa bekas yang terlihat. Kabar itu menyebar cepat, lebih cepat dari langkah orang yang membawanya. Berita itu sampai ke telinga Mbah Saridin menjelang siang. Ia mendengarkannya dengan wajah yang lebih keras dari biasanya. Bukan marah yang meledak, melainkan kesadaran bahwa kesabaran yang dijaga kini mulai retak. Murid-murid datang dengan mata gelisah, meminta penjelasan, meminta arah, bahkan meminta keputusan. Mbah Saridin berdiri di hadapan mereka dengan tubuh tegak dan suara terkontrol. Ia berbicara tentang ilmu yang seharusnya menuntun perilaku, bukan memecah persaudaraan. Tentang kebingungan yang dibiarkan akan tumbuh menjadi kekacauan. Kata-katanya tenang, namun mengandung tekanan yang terasa hingga ke barisan belakang. Beberapa murid menunduk, merasakan teguran itu sebagai pelukan yang keras. Sebagian lain justru menatap dengan sorot tertantang, seolah menunggu langkah berikutnya. Setelah kerumunan bubar, Mbah Saridin menyendiri di pendopo. Di hadapannya keris pusaka, terbaring terbungkus rapi. Ia tidak menyentuhnya, namun kehadirannya terasa lebih kuat dari sebelumnya. Napasnya diatur, tetapi bayangan-bayangan kegelisahan terus muncul. Wajah murid yang bingung, bisik-bisik yang mengeras, dan teguran alam yang belum reda. Dadanya bergetar, bukan lagi oleh keraguan, melainkan oleh tanggung jawab yang mendesak. Sore menjelang, langit menunjukkan tanda-tanda aneh. Awan bergerak cepat lalu berhenti mendadak. Angin berputar singkat, mengangkat debu dan dedaunan sebelum kembali diam. Orang-orang menoleh ke atas, merasakan perubahan tanpa perlu saling bertanya. Di tengah suasana itu, Mbah Saridin melangkah keluar dari pendopo menuju tempat terbuka. Ia berdiri tegak, menatap langit yang menggantung rendah. Lalu suaranya meledak keras, jelas, dan menggema. Teriakan itu bukan sekadar luapan emosi. Ia adalah pernyataan sikap, batas yang ditegaskan setelah terlalu lama ditahan. Kata-katanya menghantam udara, membuat beberapa orang terdiam, sebagian lainnya mundur selangkah. Getarannya terasa di dada, seolah suara itu membawa bobot yang lebih besar dari sekadar bunyi. Di kejauhan, Syekh Siti Jenar menghentikan langkahnya. Ia menutup mata sejenak, merasakan gelombang yang sama menyentuh batinnya. Ia tahu, teriakan itu bukan panggilan perang. Itu sinyal bahwa kesabaran salah satu pihak telah mencapai ujungnya. Dalam keheningan singkat, ia menyadari bahwa pertemuan yang tertunda tidak bisa lagi dihindari terlalu lama. Malam turun dengan suasana yang lebih sunyi dari biasanya. Orang-orang membicarakan teriakan itu dengan nada cemas. Ada yang merasa lega karena batas akhirnya ditegaskan. Ada pula yang takut, membayangkan akibat yang mungkin menyusul. Teriakan itu menjadi penanda bahwa konflik ini telah memasuki tahap baru, di mana diam tidak lagi cukup. Di pendopo, Mbah Saridin duduk kembali, menarik napas panjang. Amarah yang sempat meledak kini berganti kelelahan batin. Ia menyadari, suara yang telah dilepaskan tidak bisa ditarik kembali. Namun, ia juga tahu, tanpa teriakan itu, perpecahan akan terus merayap tanpa arah. Di tempat lain, Syekh Siti Jenar menatap langit malam yang tertutup awan. Tidak ada petir, tidak ada kilat, hanya kesunyian yang panjang. Namun di balik sunyi itu, keputusan-keputusan besar mulai terbentuk. Teriakan hari ini telah menggetarkan udara. Dan setelah udara bergetar, langkah-langkah manusia akan segera menyusul, mendekatkan semua pihak pada benturan yang selama ini hanya dibayangkan. Malam turun perlahan, membawa sunyi yang terasa lebih berat dari biasanya. Langit menggantung rendah tanpa kilat, tanpa hujan, seolah menahan sesuatu yang ingin dilepaskan. Desa-desa memilih diam. Pintu ditutup lebih awal, lampu minyak dikecilkan,
dan langkah manusia diperlambat oleh firasat yang sama. Ini bukan malam untuk banyak bicara. Ini malam untuk menimbang niat. Di pendopo kecilnya, Mbah Saridin duduk tegak, menghadap ruang yang diterangi cahaya temaram. Keris pusaka terbaring di depannya, masih terbungkus rapi. Ia tidak menyentuhnya, ia hanya memandang, seolah membaca bayangan konsekuensi yang berlapis-lapis di balik sarungnya. Napas diatur, bahu dirilekskan, dan ingatan berkelindan wajah murid yang bimbang. Teriakan yang telah dilepaskan, serta tanda-tanda alam yang belum reda. Ia tahu, suara siang tadi telah menjadi penanda. Bukan ancaman, bukan pula pamer kekuatan. Itu garis, dan setiap garis menuntut kejujuran. Mbah Saridin memejamkan mata, meraba batin sendiri. Amarah masih ada, tetapi kini berdampingan dengan kewaspadaan. Ia mengingat pesan lama. Ketegasan yang matang lahir dari kesediaan menanggung akibatnya. Jika esok langkah harus diambil, ia harus berdiri dengan kepala dingin. Di tempat lain Syekh Siti Jenar memilih kesendirian yang jujur. Kitab yang biasanya terbuka, kini tertutup di sampingnya. Ia tidak membaca. Ia menimbang. Ketenangan yang selama ini ia jaga terasa rapuh malam ini, bukan karena goyah, melainkan karena diuji. Teriakan yang menggema siang tadi masih bergetar di udara batinnya. Bukan sebagai ancaman, melainkan undangan untuk bertemu pada kebenaran yang lebih telanjang. Ia menengadahkan tangan, berdoa pelan, bukan meminta kemenangan, bukan pula pembenaran. Ia memohon kejernihan agar kata-kata tidak melukai lebih dari yang perlu, agar kesunyian tidak disalahartikan sebagai penghindaran. Ia sadar, ketenangan yang ia pancarkan telah memikat banyak orang, dan di sanalah tanggung jawab bertambah berat. Tidak semua telinga mendengar dengan kesiapan yang sama. Angin berembus tipis, menyentuh dedaunan tanpa suara. Hewan-hewan malam bergerak pelan, seolah menghindari kegaduhan yang tak kasat mata. Beberapa orang terbangun dari tidur, merasakan dada mengencang, lalu kembali terpejam dengan mimpi-mimpi yang berat. Ada yang melihat cahaya membelah tanah, ada yang mendengar suara tanpa sumber. Semua mimpi itu berbeda, namun rasanya sama. Penantian. Di pendopo, Mbah Saridin membuka mata. Ia berdiri, melangkah satu kali ke depan, lalu berhenti. Keris tetap di tempatnya. Malam ini bukan tentang menghunus, ini tentang meneguhkan niat. Ia tahu, jika pertemuan terjadi dalam keadaan batin yang keruh, kata-kata akan berubah jadi senjata, dan ia tidak ingin sejarah mencatatnya demikian. Syekh Siti Jenar pun bangkit perlahan, melangkah keluar. Langit gelap menyisakan celah kecil tempat bintang terlihat. Pemandangan itu memberinya ketenangan singkat. Jalan yang ia pilih memang sepi, dan sepi itu adalah bagian dari ujian. Tidak semua kesalahpahaman bisa segera diluruskan. Namun menghindar terlalu lama hanya akan menumpuk beban. Jam berlalu tanpa penanda. Malam menahan napasnya sendiri. Tidak ada pesan dikirim, tidak ada pertemuan direncanakan. Namun keduanya tahu, jeda ini adalah ruang terakhir untuk menata niat. Ketika fajar datang, waktu tidak lagi lunak. Malam sunyi ini bukan penutupia ambang. Di baliknya, langkah-langkah akan bersilangan, dan tanah Jawa akan kembali diminta menjadi saksi. Fajar belum sepenuhnya merekah ketika udara berubah berat. Langit menggantung rendah. Awan menumpuk seperti menahan napas panjang. Jalan-jalan desa yang biasanya lengang mulai diisi langkah-langkah ragu. Tidak ada undangan, tidak ada kabar resmi, namun orang-orang bergerak menuju satu arah yang sama, sebuah tanah lapang di antara desa dan sisa bangunan tua. Seolah ada tarikan halus yang tak terlihat, mengumpulkan mereka tanpa perintah. Tanah lapang itu terbentang sunyi, rumput basah oleh embun, tanahnya padat, menyimpan bekas jejak lama. Angin bergerak tak menentu, berputar singkat, lalu berhenti. Burung-burung yang biasa melintas menghilang. Orang-orang berdiri berjarak, memilih tempat dengan naluri yang sama, cukup dekat untuk melihat, cukup jauh untuk selamat. Tidak ada sorak, tidak ada bisik, hanya napas yang terdengar lebih jelas dari biasanya. Dari satu sisi lapangan, Mbah Saridin datang dengan langkah mantap. Jubah gelapnya bergerak pelan, diterpa angin yang tiba-tiba berubah arah. Wajahnya keras, namun matanya jernih mata orang yang telah menimbang banyak hal sepanjang malam. Keris pusaka berada di sisinya, tetap terbungkus. Kehadirannya terasa seperti garis tegas yang ditarik di tanah. Ia berhenti di satu titik, berdiri tegak, menatap ke seberang. Tidak ada gerakan berlebih, tidak ada kata,
hanya sikap yang menyatakan kesiapan. Orang-orang yang melihat merasakan tekanan halus di dada, seolah ruang di sekitar lapangan ikut mengerut. Tanah di bawah kaki terasa lebih padat, lebih dingin. Tak lama kemudian, dari arah berlawanan, Syekh Siti Jenar muncul. Jubah putihnya kontras dengan langit yang gelap, langkahnya tenang, terukur, membawa kewaspadaan yang tidak tergesa. Di tangannya, sebuah kitab yang telah lama menemaninya. Wajahnya teduh, tanpa senyum berlebih, tanpa ketegangan yang ditampilkan. Namun sorot matanya menyimpan kesadaran akan beratnya pertemuan ini. Ia berhenti beberapa langkah dari Mbah Saridin. Jarak itu terasa pas cukup dekat untuk saling membaca tatapan. Cukup jauh untuk merasakan jurang keyakinan. Angin mendadak berhenti. Rumput tidak bergoyang. Beberapa orang menahan napas tanpa sadar. Lapangan itu menjadi ruang hening yang menelan suara. Mbah Saridin melangkah maju satu langkah. Sepatu tanahnya meninggalkan jejak yang jelas. Tangannya terangkat, menunjuk ke arah seberang. Suaranya meledak keras, menggema di udara terbuka. Kata-katanya tegas, menuntut kejelasan, menegaskan batas yang menurutnya telah dilampaui. Itu bukan teriakan tanpa arah, melainkan luapan tanggung jawab yang lama ditahan. Syekh Siti Jenar tidak membalas dengan suara tinggi. Ia berdiri mendengarkan, wajahnya serius, bahunya rileks. Ketika ia berbicara, suaranya pelan, namun mantap. Kata-kata yang dipilih seperti air yang mencari celah, menenangkan sekaligus menantang. Ia berbicara tentang niat, tentang jalan batin yang ia yakini, tentang tanggung jawab pribadi atas pemahaman. Dua suara itu bertemu di udara, tidak saling meniadakan, tidak saling menelan. Hening kembali menyusul, lebih berat dari sebelumnya. Awan bergerak cepat di atas kepala, lalu berhenti mendadak. Cahaya memucat, seolah siang ditahan di ambang. Orang-orang menyadari, inilah pertemuan yang selama ini hanya dibayangkan. Lapangan ini bukan sekadar tempat, ia menjadi simpul tempat langkah-langkah manusia ditarik. Tempat kata-kata diuji sebelum berubah menjadi sejarah. Dan ketika udara terasa semakin tegang, semua tahu, apapun yang terjadi setelah ini, tidak akan ada jalan kembali yang sama. Keheningan di tanah lapang itu tidak bertahan lama. Udara yang semula menegang kini terasa berdenyut, seperti kulit drum yang ditarik terlalu kencang. Awan di atas bergerak cepat, saling bertubrukan tanpa suara. Orang-orang yang berdiri melingkar, merasakan bulu kuduk mereka berdiri, seolah alam sedang menahan satu hembusan terakhir sebelum melepaskan segalanya. Mbah Saridin kembali bersuara. Kali ini bukan satu kalimat panjang, melainkan rangkaian kata yang menghantam bertubi. Ia menuntut kejelasan, menegaskan batas yang menurutnya telah dilangkahi. Suaranya keras, penuh tekanan, membawa beban tanggung jawab yang selama ini ia pikul sendirian. Setiap kata terasa seperti paku yang ditancapkan ke tanah, menandai wilayah yang tidak ingin ia lihat runtuh. Di seberangnya, Syekh Siti Jenar tetap berdiri tenang. Ia tidak menghindar dari tatapan tajam itu. Wajahnya serius, sorot matanya jernih. Ketika ia menjawab, suaranya lebih rendah, namun tidak goyah. Ia tidak membantah untuk menang, tidak pula menantang untuk merendahkan. Ia berbicara tentang niat, tentang jalan batin yang ia tempuh, bukan untuk merusak, melainkan untuk memahami. Kata-katanya mengalir perlahan, seperti air yang tetap mencari jalannya, meski berhadapan dengan batu. Dua suara itu bertabrakan di udara, tidak saling meniadakan, justru saling menguji. Ketegangan memuncak pada satu titik yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa orang menutup mata, beberapa menggenggam kain di dada, seolah merasakan benturan itu terjadi juga di dalam diri mereka. Tiba-tiba langit pecah, petir menyambar tepat di antara kedua sosok itu. Begitu terang hingga siang, seakan lahir kembali dalam sekejap. Ledakannya mengguncang tanah, membuat beberapa orang tersungkur dan yang lain terhuyung. Suara itu bukan sekadar dentuman, melainkan gelombang yang merambat dari udara ke tulang, dari tanah ke jantung. Bau hangus tipis menyebar, dan rumput di titik sambaran menghitam sekejap. Tanah lapang bergetar, debu beterbangan, lalu jatuh kembali dalam keheningan mendadak. Ketika cahaya memudar, dunia seperti berhenti bernapas. Mbah Saridin dan Syekh Siti Jenar masih berdiri di tempat mereka masing-masing. Tidak ada yang jatuh, tidak ada yang mundur. Namun sesuatu telah berubah, tidak terlihat, tetapi terasa jelas. Tatapan mereka kini berbeda. Amarah yang tadi mengeras di wajah Mbah Saridin sedikit melunak.
digantikan kesadaran akan besarnya dampak pertemuan ini. Ia menyadari yang berdiri di hadapannya bukan sekadar orang dengan pandangan berbeda, melainkan sosok dengan keyakinan yang lahir dari pencarian panjang. Di sisi lain, Syekh Siti Jenar merasakan berat yang sama. Ia melihat di mata lawannya bukan kebencian, melainkan ketakutan akan keseimbangan yang bisa runtuh jika satu langkah saja salah. Orang-orang yang menyaksikan mulai memahami bahwa mereka tidak sedang melihat adu kesaktian seperti yang dibayangkan. Tidak ada jurus, tidak ada mantra yang dilepaskan. Petir itu bukan hasil panggilan manusia, melainkan respons alam terhadap benturan yang jauh lebih dalam benturan keyakinan, tanggung jawab, dan arah masa depan. Hening kembali menyelimuti lapangan. Angin berembus pelan, seolah membersihkan sisa getaran di udara. Beberapa orang berbisik lirih. Sebagian lainnya memilih diam. Semua sadar bahwa apa yang baru saja terjadi bukan penutup, melainkan pembuka. Petir itu telah memecah sesuatu yang lama tersembunyi, memaksa semuanya muncul ke permukaan. Di bawah langit yang perlahan cerah kembali, tanah Jawa menjadi saksi bahwa dua jalan besar telah benar-benar bersilangan. Dan setelah petir pecah di tengah mereka, tidak ada lagi yang bisa berpura-pura bahwa ini hanyalah perbedaan kecil. Sejarah baru saja mengambil napas panjang dan langkah berikutnya akan menentukan arahnya. Setelah cahaya petir memudar, udara di tanah lapang itu terasa berbeda. Lebih berat, namun juga lebih jernih. Orang-orang bangkit dari keterkejutan, membersihkan debu dari pakaian, menegakkan tubuh dengan wajah pucat. Tidak ada teriakan lanjutan, tidak ada langkah tergesa untuk menyerang. Keheningan yang tersisa justru terasa seperti ruang yang sengaja dibuka, memberi kesempatan pada kata-kata untuk bernapas. Mbah Saridin menurunkan tangannya perlahan. Nada suaranya berubah, tidak lagi menghantam, tetapi menekan dengan ketegasan yang terukur. Ia berbicara tentang batas, tentang pagar yang diperlukan agar manusia tidak tersesat oleh tafsirnya sendiri. Kata-katanya tajam, namun tidak lagi memanas. Di balik ketegasan itu, ada kehati-hatian yang baru lahir. Seolah petir barusan memaksa batinnya menata ulang arah. Di seberangnya, Syekh Siti Jenar melangkah sedikit ke depan, bukan untuk mendekatkan jarak secara fisik, melainkan untuk menunjukkan kesiapan berdialog. Suaranya tetap pelan, namun jelas. Ia berbicara tentang kebebasan batin yang harus disertai tanggung jawab, tentang kesadaran yang tidak boleh membuat manusia merasa lebih tinggi dari yang lain. Setiap kalimat dipilih dengan hati-hati, seolah ia sadar satu kata saja bisa kembali memantik api. Percakapan itu mengalir, bukan dalam bentuk serangan, melainkan saling uji. Mbah Saridin menekankan pentingnya tatanan agar masyarakat tidak terpecah oleh pemahaman yang belum matang. Syekh Siti Jenar menjawab bahwa tatanan tanpa ruang refleksi bisa membeku dan melahirkan kepatuhan tanpa makna. Di antara kalimat-kalimat itu, jeda menjadi sama pentingnya dengan ucapan. Jeda memberi ruang bagi pendengar untuk menimbang, bukan memilih secara terburu-buru. Orang-orang yang menyaksikan mulai menyadari sesuatu. Tidak ada adu kesaktian seperti yang mereka bayangkan. Tidak ada mantra yang dilepaskan. Tidak ada gerak menyerang. Yang terjadi adalah benturan keyakinan, dua cara memandang kebenaran yang suma-suma lahir dari niat menjaga manusia. Sebagian pendengar mengangguk, merasakan kata-kata itu menyentuh kegelisahan pribadi. Sebagian lain masih bingung, menyadari bahwa jawaban sederhana tidak akan datang hari ini. Angin kembali berembus pelan, membawa bau tanah yang masih hangus tersambar petir. Alam seakan memberi isyarat untuk melanjutkan, bukan memotong. Mbah Saridin merasakan sesuatu melunak di dadanya. Ia tidak serta-merta mengubah pendiriannya, namun ia melihat bahwa ketegasan tidak selalu harus disertai penolakan total. Ada ruang untuk memahami tanpa melepas tanggung jawab. Syekh Siti Jenar pun merasakan hal serupa. Mendengar kekhawatiran tentang dampak ajarannya membuatnya lebih waspada. Ia menyadari bahwa kelembutan tanpa batas bisa menimbulkan kesalahpahaman yang berbahaya. Ia tidak menarik kembali jalannya, tetapi mengakui bahwa setiap jalan membawa risiko yang harus ditanggung bersama, bukan dibebankan pada satu pihak saja. Ketika percakapan mencapai titik hening, tidak ada kesepakatan yang diumumkan, tidak ada tangan yang saling berjabat, tidak pula pernyataan damai yang lantang. Namun sesuatu yang lebih penting telah terjadi. Keduanya dipaksa bercermin bukan pada lawan, melainkan pada niat dan akibat dari langkah mereka sendiri. Orang-orang perlahan meninggalkan lapangan dengan langkah pelan. Mereka tidak membawa jawaban pasti, tetapi membawa pertanyaan yang lebih dalam. Di bawah langit yang mulai cerah,
Tanah Jawa menyimpan gema pertemuan itu. Adu keyakinan hari ini bukan penutup, melainkan pintu menuju pemahaman yang lebih dewasa. Dan sejarah, seperti biasa, memilih bergerak melalui kerumitan, bukan kepastian yang instan. Tanah lapang yang tadi dipenuhi ketegangan kini perlahan kosong. Jejak kaki masih membekas di tanah lembab, namun suara manusia menjauh satu persatu. Udara terasa lebih dingin, lebih ringan, seolah beban besar baru saja dipindahkan dari bahu bumi. Tidak ada suara kemenangan, tidak pula ratapan kekalahan. Yang tertinggal hanyalah keheningan dengan sisa-sisa pertanyaan yang belum menemukan rumah. Dari sisi lapangan, Mbah Saridin berdiri sejenak sebelum melangkah pergi. Langkahnya lebih lambat dari saat datang, seperti orang yang sedang menata ulang pikirannya sendiri. Amarah yang sempat mengeras kini berubah menjadi kelelahan batin. Di dadanya tumbuh kesadaran baru bahwa ketegasan saja tidak cukup untuk menambal retakan yang terlanjur terbuka. Ia menyusuri jalan desa dengan pandangan lebih menunduk. Beberapa orang menunduk hormat, sebagian lain menatap dengan ragu. Tidak ada sapaan panjang. Mbah Saridin menjawab dengan anggukan singkat, seolah setiap kata kini harus dipilih lebih hati-hati. Ia tahu, pertemuan tadi tidak menyelesaikan segalanya, namun setidaknya ia telah melihat wajah lain dari keyakinan yang selama ini ia hadapi dari kejauhan. Di arah berlawanan, Syekh Siti Jenar berjalan menjauh tanpa menoleh. Wajahnya tetap tenang, tetapi langkahnya lebih berhati-hati. Ia merasakan beban yang sama beratnya. Kata-kata yang ia ucapkan telah menyentuh banyak hati, namun tidak semuanya siap menerima dengan cara yang sama. Ia menyadari ketenangan yang ia bawa bisa menyejukkan, tetapi juga bisa menimbulkan salah tafsir jika tidak disertai kedewasaan. Kabar tentang pertemuan itu menyebar dengan cepat, namun tidak pernah utuh. Ada yang menceritakan petirnya dengan nada berlebihan, seolah langit benar-benar pecah. Ada pula yang menekankan dialog tenang setelahnya, menyebutnya sebagai pertanda harapan. Setiap orang membawa pulang versi masing-masing, dibentuk oleh keyakinan dan ketakutan yang mereka miliki sejak awal. Di desa-desa, perdebatan tidak lagi sekeras sebelumnya. Suara meninggi, digantikan oleh keheningan panjang. Orang-orang mulai bertanya pada diri sendiri, sebelum bertanya pada orang lain. Di warung dan serambi, obrolan berlangsung lebih pelan, lebih dalam. Retakan yang tadinya tajam, kini terasa melunak. Meski bekasnya masih ada, murid-murid Mbah Saridin merasakan perubahan pada gurunya. Ia berbicara lebih sedikit, namun setiap kalimat terasa lebih padat makna. Ia menekankan tanggung jawab dalam memegang ilmu tanpa menutup telinga pada pandangan lain. Sebagian murid merasa bingung dengan sikap baru itu, namun sebagian lain merasakan kedewasaan yang selama ini mereka cari. Di lingkungan Syekh Siti Jenar, suasana juga berubah. Ia lebih sering mengingatkan tentang batas, tentang risiko merasa telah sampai. Beberapa murid menerima dengan lapang, namun ada pula yang memilih pergi, merasa jalan ini tidak lagi sesuai dengan harapan mereka. Perpisahan itu berlangsung tanpa drama, tetapi meninggalkan ruang kosong yang sunyi. Hari-hari berjalan kembali, seperti biasa. Pasar ramai, ladang digarap, dan langit kembali memperlihatkan cuaca yang wajar. Namun luka tidak serta-merta hilang. Ia tinggal sebagai ingatan, sebagai kehati-hatian baru dalam bersikap. Orang-orang belajar bahwa perbedaan tidak harus diakhiri dengan benturan, tetapi juga tidak bisa dihapus begitu saja. Retakan memang melunak, tetapi bekasnya tetap ada. Dan dari bekas itulah, tanah Jawa mulai belajar berjalan dengan langkah yang lebih pelan, menyadari bahwa tidak semua luka harus ditutup cepat, karena sebagian perlu diingat agar tidak terulang dengan bentuk yang lebih keras. Waktu berjalan kembali seperti biasa. Pagi datang dengan cahaya yang wajar. Pasar kembali riuh, dan ladang-ladang diolah dengan tangan yang terlatih. Namun, di balik gerak yang tampak normal itu, tanah Jawa menyimpan ingatan yang tidak mudah pudar. Petir yang pernah membelah langit telah pergi, tetapi gema getarnya tinggal di dada banyak orang, menjadi penanda bahwa sesuatu telah berubah selamanya. Kisah tentang pertemuan itu berpindah dari mulut ke mulut dengan nada yang lebih pelan. Tidak lagi diceritakan sebagai pertarungan, melainkan sebagai peristiwa yang memaksa banyak orang bercermin. Anak-anak yang lahir setelahnya tumbuh dengan cerita tentang dua tokoh besar yang berdiri saling berhadapan di bawah langit terbelah. Versinya beragam, ada yang menekankan batas, ada yang menekankan kebebasan, namun semuanya sepakat bahwa hari itu adalah titik balik. Nama Mbah Saridin dikenang sebagai penjaga keseimbangan. Di tempat-tempat tertentu,
Orang menyebut namanya ketika berbicara tentang ketegasan dan tanggung jawab. Murid-muridnya meneruskan ajaran dengan sikap yang lebih berhati-hati. Mereka tidak lagi tergesa menghakimi, tidak pula mudah terpancing. Dari gurunya, mereka belajar bahwa menjaga bukan berarti membungkam, dan ketegasan yang matang lahir dari kesediaan mendengar. Di sisi lain, Syekh Siti Jenar dikenang dengan cara yang berbeda. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol keberanian untuk memahami batin lebih dalam. Bagi yang lain, ia menjadi pengingat bahwa pemahaman tanpa kesiapan bisa menimbulkan kebingungan. Murid-murid yang meneruskan jalannya membawa pelajaran dari peristiwa besar itu. Mereka lebih menekankan tanggung jawab pribadi. Tidak lagi mudah merasa telah sampai. Seiring berjalannya waktu, perpecahan yang dulu terasa tajam perlahan melunak. Tidak sepenuhnya hilang, tetapi berubah menjadi perbedaan yang lebih bisa diterima. Orang-orang mulai menyadari bahwa hidup berdampingan tidak menuntut kesepakatan mutlak. Pengalaman melihat dampak benturan besar membuat mereka lebih waspada terhadap kata-kata dan sikap. Setiap perbedaan kini dihadapi dengan ingatan samar tentang langit yang pernah terbelah. Alam pun seolah menyimpan memori. Pada malam-malam tertentu, ketika petir menyambar di kejauhan, orang-orang terdiam sejenak. Tidak lagi dengan ketakutan, melainkan dengan kesadaran. Petir itu tidak dianggap ancaman, melainkan pengingat bahwa keseimbangan harus dijaga, dan manusia tidak boleh lupa menimbang akibat dari langkahnya sendiri. Tidak ada monumen yang dibangun, tidak ada hari peringatan yang dirayakan. Warisan petir hidup dalam sikap sehari-hari, dalam kebiasaan berpikir sebelum bertindak, dalam kehati-hatian saat berbicara tentang kebenaran. Ia menjadi kebijaksanaan yang tidak tertulis, diwariskan melalui cerita, melalui jeda, melalui kesunyian yang bermakna. Mbah Saridin dan Syekh Siti Jenar tidak bertemu lagi setelah hari itu. Keduanya melanjutkan jalan masing-masing dengan kesadaran baru. Tidak ada pengumuman damai, tidak pula pernyataan perpisahan. Namun, pertemuan mereka telah meninggalkan jejak yang lebih dalam dari sekadar konflik jejak tentang kerumitan, kebenaran, dan beratnya tanggung jawab. Pada akhirnya tanah Jawa tetap berdiri sebagai tanah yang penuh lapisan makna. Kisah petir yang pernah pecah tidak berakhir sebagai legenda kemenangan atau kekalahan, melainkan sebagai pengingat bahwa sejarah bergerak melalui benturan dan perenungan. Jalan manusia terus bergerak, berbelok, dan bersilangan. Dan selama langit masih menyimpan petirnya, kisah ini akan terus berbisik. Sejarah tidak pernah berhenti, hanya menunggu saat untuk kembali menguji keseimbangan.